Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para santri sekalian, kita dapat berjumpa lagi di akun YouTube ini dalam sesi berikutnya di pelajaran Nahwu dan Shoroh Kitab Muntaha. Tidak berpanjang lebar, mari sama-sama kita menginjak kepada pelajaran selanjutnya, yaitu perincian macam-macam fiil. Kemarin kita sudah mengenal apa itu isim, apa itu fiil, apa itu haraf. Kita juga sudah bisa mengidentifikasi antara mana yang isim, mana yang fiil, dan mana yang haraf. Maka sekarang kita melanjut kepada yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya, yaitu perincian macam-macam fiil. Fiil itu ada macam-macamnya. Disinilah kita akan mengetahui macam-macam fiil tersebut. Fiil dalam bahasa Arab itu macam-macamnya berjumlah 11. Jadi ada 11 macam. Dari 11 macam ini klasifikasinya berdasarkan ciri fisik dan juga makna. Baliknya kedua itu, ditinjau dari fisik ataupun dari maknanya. Nanti jumlahnya menjadi kepada 11 macam fiil. Dilihat dari segi fisiknya, dari bentuk hurufnya, dari bentuk hurufnya, maka fiil terbagi kepada 4 golongan atau 4 kelompok, 4 macam. Yang pertama kita punya fiil mu'tal, lalu fiil sahih, lalu fiil jamid dan mutasarrif. Yang terakhir adalah fiil mutasarrif. Ada 4: mu'tal, sahih, jamid dan mutasarrif. Nah, bagaimana keempat-empatnya ini? Definisi dari keempat-empatnya ini? Mari kita simak uraian berikut ini. Yang pertama fiil mu'tal. Apa itu fiil mu'tal? Fiil mu'tal adalah fiil yang dalam komposisi hurufnya dia mengandung huruf illat. Huruf illat adalah huruf yang secara bahasa illat adalah penyakit. Kalau dalam di Indonesia kan dia adalah huruf yang lemah atau semi vokal. Barangkali para penghafal Quran pastinya ketika belajar tahsin juga ada pengetahuan tentang illat ini, huruf illat. Huruf illat ada tiga macam. Yang pertama alif, waw dan ya. Nah, itu ketiga huruf illat. Sama antara ilmu tajwid dengan ilmu nahwu atau ilmu shoroh. Huruf illat itu juga, yaitu alif, waw dan ya. Santri-santri sekalian bisa menyingkatnya dengan kata ayu atau apa? Sudah bisa disingkat dengan kata ayu. Ayu, alif, ya dan waw, ayu. Contoh dari fiil mu'tal, adalah sebagai berikut. Contohnya apa? Qala. Jadi kita punya 3 huruf. Huruf pertama adalah qaf. Huruf kedua adalah alif ini, alif. Dan huruf ketiga adalah lam. Dari ketiga huruf ini kita dapati satu huruf yang menjadi huruf illat, yaitu huruf alif. Alif, waw dan ya. Alif, ya dan waw, ayu. Salah satu dari kata yang kita sajikan ini ada huruf illatnya, yaitu huruf alif. Maka dari itu kata qala ini termasuk kepada fiil yang mu'tal, fiil mu'tal. Selanjutnya fiil mu'tal itu terbagi lagi kepada 5 jenis. Fiil mu'tal, ingat-ingat, fiil mu'tal adalah fiil yang salah satu hurufnya mengandung huruf illat. Salah satu huruf aslinya mengandung huruf illat. Nah, fiil mu'tal terbagi lagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada mu'tal misal. Mu'tal misal, apa itu mu'tal misal? Mu'tal misal adalah fiil yang huruf illatnya, kan tadi mu'tal adalah huruf fiil yang punya illat ya. Ini huruf illat. Nah, kalau fiil mu'tal yang misal,
yang misal adalah fiil yang huruf illatnya ada di awal kalimat atau huruf yang pertamanya. Ya, contohnya adalah wa aba dan wa ada. Wasaba dan wa'ada. Kalau kita perhatikan baik-baik, dari kedua fiil ini dia memiliki huruf pertama yaitu huruf illat. Apa huruf illatnya? Huruf illatnya adalah huruf wawu. Wawu termasuk dari huruf illat. Ayu, huruf ketiga dari huruf illat. Ayu. Dan letak huruf illat di kedua kata ini adalah di awal huruf, atau di awal kalimat, di awal kata, yaitu huruf yang pertama. Maka ketika letak huruf illatnya ada di awal kalimat atau awal kata, awal fiilnya yaitu huruf yang pertama, maka fiil yang seperti ini disebut dengan mu'tal misal. Yang kedua daripada fiil mu'tal ada yang namanya mu'tal ajwab. Mu'tal ajwab. Ajwab itu dalam bahasa Arab artinya bolong. Kalau bolong berarti bentuknya di tengah-tengah. Ya. Maka secara definisi mu'tal ajwab adalah fiil yang huruf illatnya ada di tengah-tengah kalimat, ya. Ada di tengah-tengah kalimat. Atau karena kita kemarin sudah belajar tentang konsepsi wazan dan kita tahu simbol wazan itu seperti apa, maka di tengah-tengah ini maksudnya ainul fi'li, ya. Ada di ainul fi'li. Kemarin kita kan belajar tentang apa itu fa'ul fi'li, apa itu ainul fi'li, dan apa itu lamul fi'li. Nah, kalau yang misal tadi, ya, wa'ada dan wasaba ini, yang misal itu berarti huruf illatnya ada di mana? Ada di fa'ul fi'li. Fa kan huruf pertama kan. Nah, kalau yang ajwab yang sekarang ada di tengah-tengah. Nah, berarti ainul fi'li. Saya beri contoh yang ainul fi'li. Saya beri contoh. Contohnya qala. Kayak tadi kan, qala sara. Man sara ala darbi wasala. Siapa yang jalan di atas jalannya, maka dia akan sampai kepada tujuannya. Qala dan sara. Kalau kita perhatikan baik-baik, kedua kata ini, qala dan sara, dia memiliki huruf illat di tengah-tengah kalimatnya atau di tengah-tengah katanya. Mana? Nih. Tuh, alif. Lihat huruf pertamanya qa, huruf keduanya alif, huruf ketiganya lam. Maka huruf keduanya atau huruf tengah-tengahnya adalah huruf illat. Yang mana itu adalah alif. Huruf illat yang pertama dari ayu. Alif, ya, dan wawu. Ingat-ingat ayu. Nah, huruf illat. Ini juga huruf illat. Sara dan qala. Maka yang semisal ini, sara dan qala, yang mana huruf illatnya ada di tengah-tengah, disebut dengan mu'tal ajwab. Mu'tal ajwab. Huruf fiil yang komposisi hurufnya mengandung huruf illat, yang mana huruf illatnya ada di tengah-tengah atau di ainul fi'li. Yang ketiga adalah mu'tal naqis. Gampang, sudah punya kerangkanya. Kalau misal itu di awal huruf illatnya, ya, huruf yang pertama. Kalau ajwab itu di tengah huruf illatnya, maka kalau naqis ini di mana? Pasti santri-santri juga sudah bisa menebak, yaitu huruf illatnya terletak di akhir kalimat atau huruf yang terakhir daripada huruf asli, ya. Atau kita sebut dengan lamul fi'li. Lamul fi'li. Saya beri contoh misalkan
Contohnya apa? Bana, ya. Goza. Bana membangun, goza berperang. Bana dan goza, kalau kita perhatikan kelas-kelas, dia memiliki huruf ilat di mana? Di akhir kalimatnya atau akhir katanya, yang mana itu adalah huruf ketiga atau lamul fi'li. Ya. Faul fi'linya apa? Faul, misalkan kalimat bana. Faul fi'linya adalah ba. Lamul fi'linya yang tengah-tengah adalah nun. Ya. Bana. Lalu apa? Lamul fi'linya adalah huruf alif. Ini adalah aslinya huruf alif. Aslinya huruf alif, cuman dalam penulisannya disuruh ditulis seperti huruf ya. Yang penting dia huruf ilat. Yang kedua, kata yang kedua, dia memiliki 3 huruf yang mana huruf akhirnya adalah huruf ilat juga. Apa? Huruf alif juga. Sama misalnya seperti bana. Ketika huruf ilatnya ada, letaknya ada di terakhir atau di huruf ketiga, yang mana itu adalah lamul fi'li, maka mu'tal yang seperti ini, fi'il mu'tal yang seperti ini disebut dengan fi'il mu'tal naqs. Itu macam yang ketiga. Ada macam yang keempat, ya. Macam yang keempat adalah mu'tal lafif mafruq. Mu'tal lafif mafruq. Apa itu mu'tal lafif mafruq? Ya. Secara bahasa lafif adalah lipatan. Mafruq adalah sesuatu yang dipisahkan. Nah, barangkali sudah ada gambaran dari bahasanya, yaitu mu'tal lafif mafruq adalah huruf kalimat atau fi'il yang huruf ilatnya memiliki 2 huruf ilat dalam satu kata, satu fi'il, dan yang mana kedua huruf ilat ini terpisah, nggak nyambung, dipisahkan oleh satu huruf sahih, satu huruf yang bukan ilat. Huruf sahih adalah huruf yang bukan ilat, yang selain ayu tadi, selain alif, ya dan waw. Contohnya apa? Berikan contoh. Contohnya waqa. Waqa, waqa. Nah, kata waqa, mana dia adalah fi'il, itu terdiri dari 3 huruf. Kalau kita perhatiin hurufnya, huruf pertama adalah waw, yang dia termasuk pada huruf ilah. Huruf kedua adalah qaf, yang dia bukan huruf ilah, huruf sahih. Yang ketiga adalah alif bibir, yang dibentuk menjadi ya. Waqa. Nah, atau hab annahu ya. Itu pelajaran hab annahu ya. Kita anggap kalau itu ya, supaya memudahkan. Waqa. Waqa memiliki 2 huruf ilah, waw dan ya. Waw dan ya. Dia dipisah oleh satu huruf sahih yang bukan huruf ilah. Maka ketika ada fi'il yang komposisi hurufnya seperti ini, memiliki 2 huruf ilat yang dipisah oleh satu sahih, atau gampangnya memiliki 2 huruf ilat di mana? Yang pertama di fa'ul fi'li, yang kedua di lamul fi'li, maka yang seperti ini disebut dengan mu'tal lafif mafruq. Ya, insyaallah mafhum. Jenis yang kelima daripada mu'tal adalah mu'tal lafif makrun. Kalau mafruq artinya dipisah, kalau makrun artinya digandengkan atau dibarengkan. Fi'il mu'tal lafif makrun ini adalah fi'il yang mengandung 2 huruf ilat, sama seperti lafif mafruq. Cuman bedanya di mana?
Kalau yang tadi terpisah antara satu huruf ilat dengan huruf ilat yang lain, kalau yang ini tergabung, tergandeng, saling bersandingan. Ya, lafif makrun, mu'tal lafif makrun. Contohnya apa? Nah. Contohnya adalah kalimat qawiyah. Qawiyah. Perhatikan betul-betul. Huruf pertama dari qawiyah adalah qaf, yang mana dia adalah huruf sahih. Huruf kedua dari qawiyah adalah waw. Kita tahu waw adalah huruf illat. Yang ketiga, huruf ketiga daripada qawiyah adalah ya. Huruf pertama fa'ul fi'li adalah sahih. Huruf kedua lamun fi'li, ainul fi'li adalah illat, yaitu waw. Huruf ketiga lamun fi'li adalah ya, yang mana dia ada huruf illat juga. Nah, berarti kita punya dua huruf illat dalam satu kata, yang mana dua huruf illatnya ini saling bersambungan, ya, nyambung, nggak dipisahkan oleh huruf sahih yang bukan illat. Kalau tadi kan waqo, ya, waqo ini huruf illatnya dua juga, tapi dipisahkan dengan huruf qaf, ya kan? Dipisahkan dengan huruf qaf, maka yang seperti ini mafruq. Nah, kalau yang ini qawiyah, karena dia bersanding berbarengan huruf illatnya waw dan ya-nya, ya, maka yang seperti ini disebut dengan lafif makrun. Dan lafif makrun pastinya bersanding adalah lam ainul fi'li dengan lamul fi'li. Tidak mungkin huruf illatnya ada di awal, di faul fi'li. Itu adalah yang mu'tal. Fi'il mu'tal, ya, fi'il yang memiliki komposisi hurufnya mengandung huruf illat. Huruf illat disingkat menjadi ayu, alif, ya, dan huruf. Selanjutnya adalah kebalikan dari fi'il mu'tal, yaitu fi'il sahih. Fi'il yang apa itu fi'il sahih? Fi'il sahih adalah fi'il yang komposisi hurufnya tidak mengandung huruf illat sedikit pun. Tidak mengandung huruf ayu tadi. Ya. Hurufnya hanya apa? Huruf-huruf hijaiyah yang selain ayu, alif, ya, dan waw. Fi'il sahih sendiri terbagi menjadi kepada 3 macam. Ya, terbagi lagi dia, terbagi kepada menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sahih mudha'af, yang kedua sahih mahmuz, yang ketiga sahih salim. Apa definisi daripada ketiganya? Mari kita ikuti bersama-sama. Yang pertama sahih mudha'af. Sahih mudha'af adalah sahih, kalimat sahih yang fi'il sahih tidak mengandung komposisi hurufnya, tidak mengandung huruf illat, tapi di antara huruf-huruf sahih, ya, huruf sahih adalah yang selain huruf illat. Huruf-huruf sahih itu ada yang kembar, kembar dan bergandengan. Ya, ada yang kembar dan bergandengan. Lalu karena kembar dan bergandengan, akhirnya dia digabung. Akhirnya dia digabung menjadi satu, menimbulkan huruf tasydid. Ya, kalau di di tajwid atau qiraah ada tasydidnya. Yang tasydid itu aslinya 2 huruf kembar menjadi satu. Contohnya apa? Contohnya, coba contoh. Sebagai contoh, Bismillah, madda, madda atau farra. Kalau kita perhatikan baik-baik, kalimat madda dan farra, ya, ini bukan setiap kalimat atau tiap kata daripada keduanya ini bukan memiliki 2 huruf. Bukan hanya misalkan madda, bukan hanya mim dan dal saja, tapi dia punya 3 huruf.
hakikatnya dalnya di sini dia ada dua, hingga menimbulkan tasydid ini. Aslinya dia madada. Cuman karena orang Arab belibet ngomong dua huruf, akhirnya digabungkan oleh orang Arab. Jadilah adda. Aslinya madada. Begitu juga farra. Aslinya apa? Farara. Digabungkan menjadi satu, yaitu farqa. Nah, kalau kita lihat madada dan farra ini tidak ada huruf ilatnya, tidak ada ayu tadi. Semuanya sahih. Mim sahih, dal sahih, dal sahih. Fa sahih dan ra juga sahih. Maka dia disebut fi'il sahih. Karena punya dua huruf kembar yang saling bergandengan, digabung menjadi tasydid, maka disebut dengan mudha'af sahih, mudha'af. Yang kedua daripada fi'il sahih yaitu sahih mahmuz. Mahmuz ini dari kata hamzah. Hamzah mahmuz yang dihamzahkan. Maksudnya apa? Fi'il sahih yang mahmuz ini adalah fi'il yang komposisi hurufnya mengandung huruf hamzah. Maksudnya dihamzahkan itu mengandung huruf hamzah. Dia sahih, tidak ada huruf ilatnya, tapi di antara huruf sahih itu ada hamzahnya. Ada hamzahnya. Ketika ada hamzahnya, fi'il memiliki hamzah, maka disebutnya dengan sahih mahmuz. Contohnya apa? Contohnya kalimat atau kata sa'ala. Sa'ala atau qara'a atau akala. Sa'ala, qara'a, akala. Akala, qara'a, sa'ala. Kalau kita perhatikan betul-betul dari ketiga kalimat ini, dari ketiga kata ini, kalimat ini, semuanya memiliki huruf hamzah dan semuanya huruf lainnya tidak ada ilatnya. Selain huruf hamzah tidak ada huruf ilatnya, maka dia sahih. Dan karena dia memiliki hamzah, maka dia disebut dengan sahih mahmuz. Di mana hamzahnya? Sa'ala. Hamzahnya ada di ainul fi'li, tengah-tengah. Qara'a, hamzahnya ada di lamul fi'li, di terakhir. Akala, huruf hamzahnya ada di mana? Ada di fa'ul fi'li, ada di fa'ul fi'li. Sa'ala, qara'a, dan akala. Perhatikan betul-betul beda antara alif dengan hamzah. Kalau alif dia menjadi huruf illah, kalau hamzah dia menjadi huruf sahih. Bedanya di mana? Nih, pala ini dia punya mahkota. Kalau hamzah dia punya mahkota, kalau alif dia punya mahkota. Dan hamzah tidak, dia berdiri sendiri. Dengan alif dia ngikut kepada huruf yang sebelumnya. Yang mana huruf sebelumnya adalah fathah pastinya. Dia hanya memanjangkan saja tugasnya, manjangin. Sedangkan hamzah dia berdiri sendiri, jadi a. Sedangkan alif hanya manjangin saja tujuan. Gitu ya. Itu sahih mahmuz. Ada lagi sahih salim. Sahih salim artinya apa secara bahasa? Sahih sehat, salim juga selamat. Sudah sehat dia selamat. Maksudnya apa? Pertama sahih, kenapa disebut fi'ilnya fi'il sahih? Karena dia tidak punya huruf illat. Ingat-ingat, dia tidak punya huruf illat, yaitu ayu. Lalu kenapa disebut salim? Alias selamat, karena dia selamat daripada hamzah, mana itu adalah bagiannya mahmuz, dan juga selamat dari tad'if mudha'af, yaitu selamat dari dua huruf yang kembar saling bergandengan. Intinya dia bukan mudha'af, dia sudah sahih, bukan mudha'af, juga bukan mahmuz. Tidak ada huruf kembar yang saling bergandengan di dalamnya, juga tidak ada huruf hamzahnya. Yang selain itu dua tadi, maka dia masuknya kepada sahih salim. Salim. Itu dia.
sahih dengan fi'il mu'tal, sama mu'tal dan juga fi'il sahih. Ini masih dalam macam-macam fi'il ditinjau dari bentuknya, ditinjau dari fisiknya ya. Kita masih punya dua bagian daripada kategori ini. Yang ketiga, tadi kan udah tuh mu'tal, habis itu sahih. Yang ketiga ada namanya fi'il jamid. Fi'il jamid. Apa itu fi'il jamid? Fi'il jamid adalah fi'il yang nggak pernah berubah bentuknya. Nggak pernah berubah bentuknya. Maksudnya apa? Dia adalah fi'il yang nggak bisa dimodifikasi bagaimanapun ceritanya. Bentuknya itu aja, nggak bisa berubah. Kalau dia misalnya saya beri contoh saja. Saya tuliskan langsung semuanya. Contohnya apa? Contohnya asa, ni'ma, sa, tabaraka, bahyaqa, hab dan hati, had. Asa, ni'ma, bi'sa, tabaraka, hab dan hati. Ini adalah fi'il. Kesemuanya ini adalah fi'il yang mana dia tidak bisa berubah bentuk menjadi bentuk apapun. Kalau dalam istilah sharaf ini disebut dengan tasrif. Tidak bisa ditasrifkan, tidak bisa dimodifikasi, dirubah bentuknya menjadi bentuk lain. Kalau kataba, contoh kataba, menulis, itu bisa dirubah dengan bentuk lain. Bisa dia menjadi yaktubu, bisa dia menjadi katib, bisa dia jadi uktub dan lain sebagainya. Tapi kalau ini udah menjadi pakem, udah paten ya, nggak bisa dirubah-rubah. Hab, ya hab, nggak bisa jadi ya hab atau ya habub. Pokoknya nggak bisa dirubah-rubah. Hab selamanya akan menjadi hab, hati selamanya akan menjadi hab, asa dan lain. Begitu juga tabaraka, tabarakallah. Tabarakallah, ketika ada kalimat tabarakallah dia nggak bisa jadi ya tabarakallah. Karena bentuknya sudah jamid, nggak bisa rubah-rubah. Tabarakallah ya tabarakallah. Itu fi'il jamid. Fi'il yang huruf bentuknya tidak bisa berubah-ubah, tidak bisa dimodifikasi menjadi bentuk lain atau tidak bisa ditasrifkan. Sudah paten, sudah pakem. Itu. Dari mana kita bisa tahu itu jamid atau tidak? Ya pastinya dari nanti itu, dari banyaknya interaksi kita terhadap teks-teks bahasa Arab. Itu. Keempat, keempat yang terakhir daripada kategori macam-macam fi'il ditinjau dari bentuknya adalah kebalikan dari jamid, fi'il jamid. Kalau fi'il jamid itu tidak bisa dirubah bentuknya. Yang keempat adalah fi'il mutasarrif. Kebalikan dari jamid, yaitu fi'il yang bentuknya bisa berubah-ubah. Fi'il yang bentuknya bisa berubah-ubah, bisa dimodifikasi atau bisa ditasrifkan. Dan kebanyakan fi'il-fi'il yang ada dalam kata di bahasa Arab itu adalah mutasarrif. Hanya bagian kecil saja yang tidak mutasarrif. Tadi yang jamid itu hanya sebagian kecil saja. Sisanya bisa ditasrifkan, bisa dimodifikasi dan diubah kepada bentuk lain yang nanti berkaitan dengan perubahan makna juga. Itu barangkali itu empat tadi fi'il berdasarkan bentuknya. Selanjutnya pengkategorian fi'il berdasarkan maknanya. Nah, pengkategorian fi'il berdasarkan maknanya juga terbagi lagi kepada 3 jenis. Berdasarkan makna terbagi menjadi 3 jenis. Apa saja? Yang pertama adalah ditinjau dari
segi zamannya atau waktunya. Ditinjau dari segi zaman atau waktunya. Yang kedua, dikategorikan atau ditinjau dari segi pelakunya, ya, atau subjeknya, atau dalam bahasa nahwu disebut dengan fa'il. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, adalah ditinjau dari segi objeknya, atau penderitanya. Kalau dalam istilah nahwu disebut dengan maf'ul. Mari kita pelajari satu-satu setiap kategori yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, pembagian macam-macam fi'il ditinjau dari yang makna ditinjau dari waktu atau dari zaman. Ya. Kita punya 3 jenis fi'il yang ditinjau dari makna waktunya, dari waktunya. Yang pertama ada fi'il madhi, yang kedua ada fi'il mudhari, yang ketiga ada fi'il amr. Fi'il madhi adalah kata kerja, ya, yang mengandung makna bahwasanya pekerjaan tersebut telah dilakukan atau sudah dilakukan, masanya sudah berlalu. Ya. Contohnya apa? Saya beri contoh. Fataha. Ini sudah saya tuliskan contohnya fataha. Dan sa'alah dan qara'a. Ketiga-tiganya ini, fataha artinya membuka, sa'alah artinya bertanya, qara'a artinya membaca. Dan ketiga-tiganya ini mengandung makna masa yang telah lampau atau pekerjaan tersebut telah dilakukan. Fataha berarti dia telah membuka. Sa'alah dia telah bertanya, qara'a dia telah membaca. Wah, ya, telah sudah lalu, pekerjaannya sudah lewat. Ciri khusus dari fi'il madhi, kita bisa mengenali itu fi'il madhi apa? Dari mana? Dari harokat terakhir tiap tiganya. Nah, cirinya adalah bahwasanya harokat terakhir tiap tiganya fathah. Seperti ini, fathah, haknya terakhir fathah, la fathah, hamzah fathah. Akan tetapi kaidah ini, ciri khususnya itu fathah menjadi ciri terakhir, ciri fi'il madhi. Huruf terakhir yang berharokat fathah menjadi ciri fi'il madhi adalah kaidah yang bisa ada pengecualiannya. Pengecualiannya ketika fi'ilnya bersambung dengan kata ganti pelaku. Fi'ilnya bersambung dengan kata ganti pelaku. Contohnya apa? Kata ganti pelaku ini yang kita istilahkan kemarin dengan dhamir marfu'. Dhamir marfu'. Kata ganti pelaku nih. Pelaku ini siapa? Ada kata gantinya kelihatan dan dia bersambung. Contohnya apa? Fathah yang kali ini berharokat fathah ketika digabung atau bersambung dengan dhamir marfu', kata ganti pelaku, fathah menjadi fathahtu. Ini adalah dhamir marfu' alias kata ganti pelaku. Tu artinya aku. Fathahtu menjadi aku telah membuka. Kalau fathah dia telah membuka, kalau fathahtu aku telah membuka. Lihat harokat laki dari fi'ilnya, yaitu sukun, berubah menjadi sukun. Akan tetapi sukun ini tidak bisa menjadi ciri fi'il madhi karena dia sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak asal. Nah, kalau asalnya adalah fathah. Itu fi'il madhi. Sebentar. Lalu setelah fi'il madhi kita punya fi'il mudhari'. Setelah fi'il madhi kita punya fi'il mudhari'. Ya. Sebelumnya fi'il madhi ini memiliki wazan, ya. Fi'il madhi ini memiliki wazan-wazannya. Yang mana wazan-wazannya sudah paten. Kita kemarin sudah tahu konsep wazan, bentuk-bentuk wazan. Maka fi'il madhi ini punya wazannya, punya timbangannya, punya neracanya, punya patokan analoginya. Bentuknya kayak apa aja sih fi'il madhi? Saya berikan contoh sedikit. Nanti saya tuliskan insya Allah di deskripsi video ini. Yang pertama contoh wazannya adalah fa'ala, ya. Contoh fi'il madhinya nasara, menolong, telah menolong. Ada lagi wazannya fa'ila.
Fa'ila menjadi wazan. Contohnya yang diwazankannya apa? Alima. Ada lagi fa'ula, fa'ula, fa'ula. Contoh wazannya hasuna. Kan sama tuh. Hasuna, fa'ula. Ada lagi fa'ala, contohnya farraha. Ada lagi fa'ala, contohnya qatala. Ada lagi af'ala, contohnya akroma. Ada lagi tafa'ala, contohnya taba'ala. Tafa'ala, contohnya takarraba. Ifta'ala, contohnya ijtama'a. Infa'ala, contohnya inkasara. If'alla, contohnya ihmarra. Istaf'ala, contohnya istabara. If'awala, contohnya igrawraqa. If'ala, contohnya ihmarra, dan seterusnya. Nanti saya tuliskan di deskripsi saja biar jelas. Itu fi'il madi. Selanjutnya ada kita punya fi'il mudhari'. Nah, ini kebalikannya daripada fi'il madi. Kalau fi'il madi itu kata kerja yang menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan. Kalau fi'il mudhari' menunjukkan kata-kata kerja yang menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut sedang dilakukan atau akan dilakukan. Jadi punya dua makna. Yang pertama maknanya adalah sedang dilakukan atau akan dilakukan. Contohnya apa? Contohnya darosa atau darrosa, mengajar. Contohnya ya yudarrisu, sedang mengajar. Al ustad yudarrisu, ustad sedang mengajar. Atau aku sedang makan. Atau atakallamu, aku sedang berbicara, sedang ya. Atau saat atakallamu, aku akan berbicara. Dia maknanya imma sedang melakukan pekerjaan tersebut, ya, pekerjaan tersebut, atau akan melakukan. Yaqulu, yaktubu, yasumu, yanalu, semuanya. Nah, dia punya ciri-ciri juga fi'il mudhari' ini. Fi'il mudhari' punya ciri-ciri juga. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, tiap hurufnya, tiap katanya huruf pertamanya adalah huruf mudhara'ah. Diawali fi'il mudhari' itu diawali dengan huruf mudhara'ah. Apa itu huruf mudhara'ah? Kita beri contoh. Kita beri contoh fi'il mudhari' dulu ya. Fi'il mudhari' contohnya yaktubu. Artinya dia sedang menulis. Ya, aku ya. Ustaz sedang menulis. Dia sedang menulis atau akan menulis. Contoh kedua adalah najlisu. Najlisu pakai nun. Najlisu. Artinya apa? Kami sedang duduk. Najlisu. Atau anamu. Artinya apa? Aku sedang tidur atau aku akan tidur. Yang selanjutnya adalah taqulu. Kamu sedang berbicara atau kamu akan berbicara. Mada taqulu ba'd. Terus apa yang akan kamu katakan? Ya. Nah, kalau kita lihat dari keempat fi'il ini, huruf awalnya keempat fi'il ini huruf awalnya adalah huruf mudhara'ah. Apa saja itu huruf mudhara'ah? Huruf mudhara'ah adalah huruf yang menunjukkan. Apa itu huruf mudhara'ah? Huruf mudhara'ah adalah huruf yang menunjukkan bahwasanya fi'il tersebut adalah fi'il mudhari'. Itu saja definisinya. Lalu apa saja huruf mudhara'ah itu? Huruf mudhara'ah ada 4. Yang pertama alif, yang kedua nun, yang ketiga ya, yang keempat ta. Kalau disingkat menjadi ana itu, ya, ana itu, si ana itu lah, ana itu. Atau mau disingkat anita juga boleh, anita. Kalau kita perhatikan, huruf awal dari ketiga keempat-empatnya adalah huruf mudhara'ah. Cek yang pertama, yaktubu. Huruf awalnya adalah ya. Nah, dia masuk pada huruf mudhara'ah.
Lalu huruf najlisu, huruf awalnya adalah nun, najlisu. Dia masuk pada huruf mudhari'. Begitu juga anamu, hamzah, dan juga takulu, ta. Ya, anda itu. Lalu ciri yang kedua daripada fi'il mudhari' adalah berharokat akhir, huruf akhirnya berharokat apa ya? Dhammah. Dhammah, ini dhammah. Ini dhammah, ini juga dhammah. Ya, awalnya dia berharokat dhammah kecuali nanti kita ketemu pembahasan yang bisa merubahnya. Intinya mindset awalnya adalah ketika dia berharokat dhammah huruf akhirnya, dia sudah pasti fi'il mudhari'. Itu. Oke. Tapi tidak semua yang berharokat dhammah akhirnya tidak semua fi'il mudhari akhirnya berharokat dhammah. Cuman yang berharokat dhammah dia pasti fi'il mudhari. Fi'ilnya ya, ketika dia fi'il akhirnya dhammah pasti dia fi'il mudhari. Bukan fi'il madhi ataupun fi'il amar. Itu tentang fi'il mudhari. Selanjutnya ada yang terakhir daripada pengkategorian fi'il berdasarkan makna waktunya adalah fi'il amr. Fi'il amr gampangnya adalah dia kata yang menunjukkan kepada perintah. Perintah melakukan kerjaan tertentu. Contohnya apa? Contohnya qul huwallahu ahad. Ya, qul katakanlah. Ya, artinya katakanlah. Mengandung makna perintah. Katakanlah ya, ngomong dong. Atau kul pakai kaf. Kul. Artinya apa? Makanlah. Atau uktub. Uktub. Artinya apa? Tulislah. Tulislah. Dan lain-lain sebagainya mengandung makna perintah. Ciri khusus daripada fi'il amr adalah akhirnya berharokat sukun. Qul, uktub, qul dan uktub dan lain sebagainya. Ijlis kan sinnya mati. Undur ra-nya mati. Ciri daripada fi'il amr adalah harokat terakhirnya berharokat sukun. Begitu. Itu. Nah, dari ketiga huruf ini, ketiga fi'il ini, yang paling penting untuk dihafal, yang paling penting untuk dipahami adalah fi'il madhi. Fi'il madhi tadi punya wazan yang nanti saya akan tuliskan di deskripsi, insyaallah. Nah, fi'il madhi ini nanti membentuk fi'il mudhari'. Ketika dimodifikasi fi'il madhi bisa jadi fi'il mudhari'. Contohnya apa tadi? Kataba fi'il madhi menunjukkan telah menulis, dia telah menulis, bisa diubah menjadi fi'il mudhari' yaktubu, yang artinya dia akan menulis. Kan dimodifikasi dengan ditambahkan ya, yang mana dia huruf mudhara'ah saja. Lalu bisa dari fi'il mudhari' nanti bisa dimodifikasi lagi fi'il mudhari' tersebut menjadi fi'il amar, yaktubu menjadi uktub. Uktub mengalami perubahan bentuk, yang mana skemanya adalah fi'il madhi dulu. Dari fi'il madhi baru bisa berubah bentuk menjadi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' nanti berubah bentuk menjadi fi'il amar. Kata apa yang tubuh uktub, jalasa yajlisu ijlis, mana ayat mau imna, qara'a yaqra'u iqra, dan lain sebagainya. Itu fi'il amar. Itulah tadi fi'il berdasarkan apa? Kategori ditinjau dari makna zamannya. Kapan dia lakukan? Apakah telah melakukan yang menjadi fi'il madhi? Apakah dia sedang melakukan atau akan melakukan yang menjadi fi'il mudhari'? Ataukah dia kata perintah? Kenapa kata perintah ini berkaitan dengan waktu? Orang kalau merintah orang, pekerjaannya sudah dilakukan apa akan dilakukan? Apa sedang dilakukan? Atau akan dilakukan? Pastinya akan dilakukan, alias pekerjaannya belum terjadi. Orang kalau nyuruh makan, makan dong. Berarti yang disuruh itu belum makan. Kalau suruh duduk, berarti yang disuruh itu belum duduk. Gak mungkin orang lagi duduk disuruh duduk lagi. Gak mungkin orang lagi tidur suruh tidur lagi. Ya kan? Pasti pekerjaannya nanti akan dilakukan atau akan dilakukan. Bukan telah dilakukan ataupun bukan sedang dilakukan. Itu makanya fi'il amar termasuk kepada kategori pembagiannya zaman atau waktu. Yang selanjutnya daripada pengkategorian fi'il berdasarkan makna adalah ditinjau dari apa? Ditinjau dari
pelakunya, atau fa'il atau subjeknya. Ya, dari pelakunya. Yang pertama dilihat dari pelakunya ini bagi menjadi dua. Yang pertama maklum, yang kedua majhul. Yang pertama maklum, yang kedua majhul. Apa itu fi'il maklum? Dijawab dari pelaku ya. Apa itu fi'il maklum? Fi'il maklum adalah fi'il kata kerja yang dimaklumi, yang maklumi artinya yang diketahui. Ya, maklum diketahui. Yang diketahui fi'ilnya, fa'ilnya atau pelakunya, diketahui siapa pelakunya. Itu maklum. Fi'il maklum adalah fi'il yang diketahui siapa pelakunya atau siapa fa'ilnya. Ada, terdapat fa'ilnya, terdapat pelakunya. Contohnya apa ya? Contohnya katabal ustadz darsa. Contohnya katabal ustadz ad-darsa katabal ustadz darsa. Ustadz telah menulis pelajaran. Dia diketahui fa'ilnya, pelakunya siapa? Kata-kata apa nih? Fi'ilnya. Diketahui siapa fa'ilnya, mana fa'ilnya, mana pelakunya. Kan artinya dia telah menulis, siapa yang telah menulis? Ustadz yang telah menulis. Apa yang menulis? Ad-darsa, pelajaran. Lalu kita dari mana kita tahu pelakunya? Ini al-ustadz. Dalam ilmu nahwu disebut dengan fa'il. Ketika diketahui ada fi'il, diketahui mana fa'ilnya, ada pekerjaan, diketahui mana pelakunya, maka fi'ilnya ini disebut dengan fi'il maklum. Itu contohnya. Lalu lawannya fi'il maklum, lawan daripada fi'il maklum adalah fi'il majhul. Kalau maklum secara bahasa artinya diketahui, secara definisi juga diketahui siapa pelakunya. Kalau majhul lawannya. Majhul artinya tidak diketahui. Majhul tidak diketahui. Apa yang tidak diketahui? Fa'ilnya, pelakunya. Kita nggak tahu siapa pelakunya. Contohnya kalimat apa ya? Kutibat darsu. Atau futihal babu. Kita nggak tahu mana fa'ilnya. Artinya kutibat darsu, telah ditulis pelajaran. Futihal babu, telah dibuka pintu. Siapakah yang buka? Siapakah yang nulis? Kita nggak tahu. Karena nggak disebutin di sini. Karena bentuk fi'ilnya seperti ini. Nah, kalau gampangnya majhul ini, fi'il yang majhul ini, mabni majhul ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ibu handi. Gitu. Kalau kataba telah menulis atau menulis, maka kalau kutiba, artinya kutiba ditulis. Kalau fataha membuka, ada faedahnya membuka, ada ibu handi. Kalau misalkan futiha yang mana adalah majhul, fi'il majhul, maka dia itu artinya dalam bahasa Indonesia dibuka. Dikasih ibu handi saja, melempar, ya, Roma, melempar, rumia, dilempar, kotala, membunuh ibu handi, kutila, dibunuh, artinya dibunuh. Itu fi'il majhul, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi di. Ciri-cirinya adalah awalnya daripada fi'il majhul, huruf awalnya berharakat dhammah. Kutiba, futiha, rumiya, kutila, semuanya berharakat dhammah. Akan tetapi ini sebenarnya tidak bisa jadi patokan.
harokat domah di awal itu tidak bisa jadi patokan bahwasanya itu adalah fiil majhul. Kenapa? Karena bisa jadi ada fiil yang harokat awalnya domah tapi ternyata dia bukan fiil majhul. Contohnya apa? Yu'minu Zaidun Allah, Zaid beriman kepada Allah, yu'minu. Ya, contohnya yu'minu Zaidun Allah. Yu'minu, harokat awalnya domah tapi ternyata dia ada pelakunya mana Zaidun. Jadi nggak bisa jadi patokan. Yu'minu artinya telah beriman, beriman, ya artinya beriman. Siapa yang beriman? Zaidun, pelakunya itu Zaidun. Jadi ketahui pelakunya. Kalau diketahui dia menjadi maklum, bukan majhul. Gitu. Tapi tidak bisa jadi patokan. Cuman biasanya yang berharokat dhammah, ya, yang berharokat dhammah, apalagi fi'il madhi itu kemungkinan besar adalah fi'il majhul. Begitu. Terakhir, pembagian terakhir daripada makna adalah pembagian fi'il atau macam-macam fi'il ditinjau dari makna objeknya atau objek itu apa? Penderita. Dalam bahasa Nahunya disebut maf'ulnya, penderita. Misalkan apa? Saya membaca buku. Subjek, predikat, objek, ya. Objek. Saya, subjek, predikat, kata kerjanya, objek, bukunya. Saya membaca buku, makanya objek. Ditinjau dari bukunya atau objeknya, atau dalam ilmu nahwu disebut dengan maf'ulnya. Yang dibaca, penderitanya. Aku memukul Z. Aku adalah subjek, memukul adalah predikatnya, Z adalah objeknya atau maf'ulnya, si Z yang dipukul, yang menderita pukulan tersebut. Ditinjau dari objeknya tadi, objek pekerjaannya. Ya, bagaimana pembagian fi'il berdasarkan objek tersebut? Ya, dia terbagi kepada dua jenis atau dua macam. Yang pertama namanya fi'il lazim. Fi'il lazim. Yang kedua fi'il muta'addi. Apa itu fi'il lazim? Apa itu fi'il muta'addi? Pertama kita bahas fi'il lazim dulu. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Yang tidak membutuhkan objek. Contohnya apa? Jalasal ustadu. Jalasal ustadu. Ustad duduk. Ustad telah duduk. Telah duduk alias duduk itu tidak memerlukan objek. Duduk ngapain? Duduk ya duduk atau tidur. Nama ustad, ustad tidur. Tidur nggak butuh objek. Adapun di bangku ataupun di kasur, di bangku ustad duduk di bangku, jelas ustad fil kursi atau nama ustad fil sariri, ustad tidur di kasur. Nah, di bangku ataupun di kasur itu fil kursi ataupun fil sariri itu bukan maf'ul. Nah, dia keterangan tempat. Bukan objek, dia hanya keterangan tempat saja. Di mana tidurnya, di mana duduk. Sedangkan kata kerja duduk atau kata kerja tidur tidak membutuhkan objek apa-apa, cukup dengan pelaku dengan pekerjaannya saja. Ustaz duduk, ustaz tidur, jalasan ustaz duduk, akal ustaz. Maka yang seperti ini kata kerja yang tidak membutuhkan objek, tidak membutuhkan penderita, tidak membutuhkan maf'ul, disebutnya dengan fi'il lazim. Contohnya tadi jalasa dan juga nama. Lainnya adalah fi'il muta'addi. Apa tuh fi'il muta'addi? Lawannya udah. Lawannya fi'il lazim. Kalau fi'il lazim tidak membutuhkan objek, maka kalau fi'il muta'addi mesti membutuhkan objek. Kalau nggak ada objeknya, maka kalimatnya tidak bisa dipahami. Jumlahnya tidak bisa dipahami. Contohnya apa? Contohnya Fataha Muhammadun al-baba. Fataha Muhammadun al-baba. Telah
membuka. Siapa yang telah membuka? Muhammadun. Muhammad telah membuka apa? Al-baba, pintu. Muhammad telah membuka pintu. Al-baba. Ya, Muhammad telah membuka pintu. Yang menjadi objeknya mana? Al-baba menjadi objek. Ya, yang dikenakan pekerjaan kepadanya. Yang melakukannya Muhammad, pekerjaannya fataha, membuka. Fataha Muhammadun al-baba. Ketika al-baba dihapus, objeknya dihapus, fataha Muhammadun, Muhammad telah membuka. Apa yang dibuka? Nah, timbul pertanyaan seperti itu. Apa yang dibuka? Kan berarti kita nggak paham apa yang dibuka. Nah, ketika kita tidak paham apa satu makna dari kalimat seperti ini, maka berarti tidak sempurna kalimatnya. Berarti apa? Butuh terhadap tambahan kata lain. Yang mana dalam kasus ini adalah objeknya, butuh pada objek. Tidak bisa lepas dari objek. Kalau mau dipahami secara betul, maka harus tambahkan objeknya. Al-baba. Baru sempurna. Oh, Muhammad membuka pintu. Kirain membuka apa? Gitu, kan gitu. Ya, maka itulah tadi fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan kata kerja yang membutuhkan objek, kata kerja yang membutuhkan penderita, kata kerja yang membutuhkan maf'ul. Barangkali sekian untuk pelajaran kali ini. Pembagian macam-macam fi'il berdasarkan bentuk dan juga maknanya. Agar ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.